Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan ngajian kemarin, yakni sampai zaman istiqbal. Yang namanya zaman istiqbal adalah huwa utawi sing jeneng zaman istiqbal. Zaman hal dulu ya, mati kemarin ya. Yang namanya zaman hal sekarang. Ya Allah. Huwa utawi sing jeneng zaman hal iku zamanun mongso. Zaman nanti mongso nanti indah takallumika ing dalem nalikane guneman ira, ing dalem nalikane ucapan ira. Yang namanya zaman hal itu sekarang adalah zaman yang dikala ketika kamu berkata. Contohnya, ya ribu Zaidun Amron Al-Ana. Yadribu lagi mukul sopo Zaidun Zaid mukul Amron ing Umar. Nang di zamani Zaid mukul ing Umar al-ana ing dalem waktu saiki. Pelan difikir, difahami. Zaid telah memukul Umar. Kenapa saya mengatakan telah? Atau apa ya? Telah pokoknya. Sedang. Nah, apa? Sedang. Zaid sedang memukul Umar. Kenapa saya mengatakan sedang? Kalau telah itu sudah lalu ya. Sedang ya. Sedang lagi sekarang. Kenapa saya mengatakan Zaid sedang memukul Umar? Karena pada diri fi'il mudhari itu memiliki dua zaman. Satu adalah zaman hal dan yang kedua zaman istiqbal. Madalla ala hadatsin wujidah di zamana il hali wal istiqbali wa qabilala. Saya memilih
zaman hal karena memang fi'il mudhari boleh memilih kalau tidak zaman istiqbal atau zaman hal. Tapi di lafal yadribu Zaidun Amron ini harus zamannya hal. Karena ada yang menentukan, yakni al-ana disebut korinah. Kalau ada korinah yang menunjukkan zaman hal, maka fi'il mudhari'nya hanya boleh zaman hal. Nah, kenapa dikatakan zaman hal? Karena zaman hal adalah zaman yang di saat kamu berbicara. Di saat kamu berbicara, di situ sedang berlangsung pekerjaannya. Nah, setiap kalam kayak begini ini kan namanya kalam khobar. Kalam yang mengkhabarkan. Nah, saya bercerita kepada orang, Mas, si Zaid sedang memukul Umar. Saya berkata, si Zaid sedang memukul Umar. Nah, ini Zaid pekerjaannya sedang memukul Umar. Maka dikatakan yang namanya zaman hal adalah zaman di saat kamu berbicara. Indah takal lumika, di saat kamu berbicara. Mudah-mudahan diberi pahaman sama Allah. Sudah. Terus selanjutnya, yang selanjutnya adalah zaman istiqbal. Yang namanya zaman istiqbal adalah huwa zamanun ba'da takallumika. Huwa utawi sing jeneng zaman istiqbal iku zamanun, zaman nanti ba'da takallumika tumiba ing dalem sakwise guneman ira. Tumiba ing dalem sakwise ucapan ira. Jadi saya berkata baru orang bekerja, pekerjaannya baru dikerjakan. Saya berkata ya ribu Zaidun Amron. Yadribu bakal mukul. Sama seperti keterangannya zaman hal, bahwa di sini boleh yadribu fi'il mudhari' boleh zaman hal atau zaman istiqbal. Nah, sekarang yang zaman istiqbal, yadribu akan memukul, bakal mukul sapa Zaidun Zaid Amron ing Umar. Apalagi dikasih korinah dan ing dalem waktu nyusul. Jadi misalkan begini, saya bercerita, Om, si Zaid akan memukul Umar besok, di dalam waktu besok. Besok Zaid akan memukul Umar. Nah, kata-kata yadribu Zaidun Amron ini
ucapan saya, takallumika, karena saya ini ya, misalkan ya, saya berkata, Zaid akan memukul Umar besok. Maka ucapan saya yadribu Zaidun Amron, dan dengan pekerjaannya, perbuatannya, Zaid memukul Umar, itu lebih dahulu kata-katanya. Artinya sesudah diucapkan dulu baru Zaid memukul. Jadi yang akan datang. Nah, disinilah maka zaman itu ada 3, zaman yang telah lampau, zaman sekarang, dan yang akan datang. Yang telah lampau dinamakan zaman madi, yang zaman atau waktu sekarang dinamakan zaman hal. Zaman yang akan datang itu zaman yang namanya zaman istiqbal. Loh, yang namanya nahu sorof itu tidak semata-mata terus karangane Imam Sanhaji, tidak. Karangannya ulama itu tidak. Sebenarnya semua itu dari Al-Quran. Jadi nahu sorof itu dari Al-Quran. Kalau pengen bukti ya ini contohnya. Kok tahu kalau ini dari Al-Quran? Kok tahu kalau zaman itu ada 3? Ya dilihat aja. Seperti dalam Al-Quran, misalkan contohnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu pirsa sapa Allah, pirsa ma ing perkara sile mastakon rokan tetep apa wa ma tetep baina aidi ing dalem antarane tangan ngarep berarti mabaina aidihi. Kalau kita menghadap ke sana, ya'lamu mabaina aidihim ing dalam ngarep tangan ke depan. Yang depan namanya zaman istiqbal. Subhanallah. Wa ma khalfahum, wa ma lan perkara khalfahum lan ing dalam buri belakang saya. Apa? Zaman madi. Kalau saya berada di sini, berarti saya mau ke sana. Sana adalah zaman yang akan datang. Istiqbal yang telah lampau itu zaman madi. Wa ma baina dzalik, antara ma baina aidihim dan antara ma khalfahum adalah wa ma baina dzalik, antara depan dan belakang adalah sekarang. Itu namanya zaman madi. Berarti adanya zaman 3 itu diambilnya dari Al-Quran. Ya Allah. Ya. Wah. Wa aqsamuhu te pira-pira dundumane juse kalam iku salah satu nono telu dirupane telu ismun suwijine kalimah isin wa fi'lun lan kaping pindhone kalimah fi'l wa harfun lan kaping telune kalimah huruf. Kalimah isim sudah,
Yang namanya kalimat isim apa sudah, yang namanya kalimat fi'il apa sudah. Sekarang yang ketiga, yang namanya kalimat huruf. Kan enak, pelan-pelan, insya Allah, asal diikuti terus, difahami, dihafal, insya Allah bisa ngaji. Kata siapa bisa ngaji? Bisa. Yang namanya kalimat huruf ditakrif, didefinisikan, huwa kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kemarin sudah disinggung. Huwa utawi sing jenenge kalimat huruf iku kalimatun kalimah, sifate kalimatun dallat kang nuduhake apa ya kalimah, nuduhake ala maknan ing atase makna. Nang di oleh nuduhake makna fi ghairi, nang di oleh nuduhake makna fi ghairiha ing dalam liyane kalimah. Jadi yang namanya kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna di dalam selainnya kalimat, artinya bersamaan dengan kalimat lain. Kalimat yang menunjukkan makna bersamaan dengan kalimat lain atau di dalam dirinya kalimat lain. Fi ghairiha, di dalam dirinya kalimat lain. Makna muradnya, makna, jadi makna. Kalau ngasih makna kitab itu satu makna lafzi, kalau sudah makna lafzi terus dikasih makna murad. Jadi baca kitab itu yang benar, satu lafalnya benar. Sesudah lafalnya benar, harus benar, baru maknanya. Lafal maknanya benar, muradnya. Sesudah murad baru kita mengambil kesimpulan, namanya hasilnya. Hal fi'lan, hal fi'lan, hal ataupun fi ataupun lam itu kalimat huruf yang menunjukkan makna. Dia tidak bisa menunjukkan makna, tapi harus fi ghairiha. Dia menunjukkannya makna di dalam kalimat lain atau di dalam apa? Bersamaan dengan kalimat lain. Hal Zaidun fi dari. Saya bertanya, hal Zaidun fi dari? Apakah Zaid ada di rumah? Jadi di apa ya? Di Arab sana orang berbahasa Arab itu macam-macam. Kalau di Arab Mesir beda lagi, Maroko beda lagi, Aljazair beda lagi. Kalau Maroko ngomongnya misalkan hal Zaidun fi dari. Dia enggak, hal kaina fi dari. Oh, maka ini sinaya. Maka nasyai'un disikat, maka ini sinaya. Itu kalau orang tahu itu. Hal Zaidun fi dari. Hal Zaidun ono to utawi Zaid. Apakah Zaid iku kainun tetap fidari ing dalam omah? Hal ini tidak bisa, tidak ada maknanya, kecuali dia menunjukkan makna di dalam kalimat yang lain berupa Zaid. Kalau disambungkan, difaham, kalau dengan difikir, apakah? Nah, apakah itu untuk apa? Apakah itu apa? Tidak bisa. Tapi kalau ada Zaid, apakah Zaid? Oh, berarti kata-kata apakah itu berfungsi. Kalau ada Zaid, maka hal ini disebut kalimat huruf, kalimat yang menunjukkan makna harus bersamaan dengan orang lain. Dengan apa? Kalimat lain. Dua kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha ing dalem apa? Liyane kalimat harus bersamaan dengan kalimat lain. Baru dia mempunyai makna istifham. Fi di dalam, tidak bisa.
Fi apa? Fi, ya ada mananya fi di dalam. Di dalam bagaimana? Nggak bisa. Fi itu berfungsi, maknanya dzorfiyah di dalam kalau bersamaan dengan kalimat lain, yakni ada fil bait, fil masjid. Nah, fi ini berfungsi harus bersamaan dengan kalimat lain. Lam juga begitu. Lam tidak bisa, harus lam bersamaan dengan kalimat lain. Ini namanya dua kalimatul dalat ala maknan fi ghairiha. Nah, selesailah keterangan yang kemarin wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Huruf yang mempunyai makna adalah ya seperti kemarin, keterangannya kemarin sudah harfi lam. Nah, yang tidak punya makna yaitu huruf hijaiyah. Kemarin saya lupa nulis, saya tulis lagi kalau keterangannya sudah. Abajadun hawazun haddoyakun lamanun sya'afasun qarasun tasakhadun dodorun. Jadi ini huruf hijaiyah kalau diurut ya alif, ba, ta, jim, ha, kok semua ada 28. Selesai. Pelan-pelan, gimana? Sengaja saya pelan karena kalau nggak pelan bingung sampai. Terus jangan diputus, terus dilihat. Kemarin lafalnya begini mas, wa aqsamuhu utawi piro-piro dundumane juse kalam iku salah satu nama telu dirupane telu ismun ismitine kalimah isim wa fi'lun lan kaping pidune kalimah fi'l wa harfun lan kaping telune kalimah huruf sifate huruf ja'a kan teko apa buah kalimah huruf teko lima nang iman. Sekarang ngajinya adalah fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Pelan-pelan difahami, dimengerti, tidak gampang ini. Wa aqsamuhu utawi pira-pira dundumane juse kalam iku salah satu ngoten. Jusnya kalam itu ada 3. Isim, fi'il, huruf yang ja'a li makna. Terus falismu mongko utawi pertelani kalimat isim nyambung tidak. Kok ada fa? Bagiannya jusnya kalam atau jusnya kalam dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Maka mongko gak nyambung. Bagian jusnya kalam itu ada 3, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Maka loh, kan seharusnya al ismu utawi isim iku yurofu. Kenapa ada maka? Kenapa tidak nyambung? Kalau berbahasa maka itu pasti ada kata apabila. Kalau kamu memukul maka, apabila kamu datang maka. Nah ini tidak ada
waksamuhu salah satu ismun wa fi'il maka kok tiba-tiba ada maka. Oke. Pikir. Gak nyambung. Padahal di lafal maknanya judulnya fa ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin. Maka apa itu fa? Fa di sini adalah fa yang menerangkan. Nah, padahal di kitab itu ya, Masya Allah, beribu-ribu yang namanya fa fasihah. Tapi jarang orang yang memahami ataupun mau mengerti ataupun mau menyadari kalau di sini fa yang artinya mongko itu adalah fa fasihah. Apa itu fa fasihah? Fa yang menjelaskan. Alfa menjelaskan apa? Ya menjelaskan ini. Alfa ufa'ul fasihah li'annaha afsohat an jawabi syartin muqaddarin takdiruhu idza aradta ma'rifata bayani kulli wahidin min hadhihi salasah fa'aqulu laka. Jadi memahami kitab itu mudah, indah. Bahasa Arab itu apalagi Al-Quran, nahwu itu melebihi sastra buat saya. Buat saya, sastra itu kan dari kandungan prosa, puisi dan lain sebagainya. Nah, pengaturan puisi dan prosa dan lain sebagainya ini jauh lebih indah sastranya Arab. Dan sastranya Arab itu harus pakai grammar yang namanya nahwu shorof. Sekarang kita buktikan. Fa ini adalah fa fasihah. Fa alfa'u fa'ul fasihah li'anna, sengaja saya tulis biar sampean bisa kasih makna. Alfa'u fa'ul fasihah li'annaha afsohat an jawabi syartin muqaddarin taqdiru idza arata ma'rifata bayani kulli wahidin min hadhihi salasah fa'qul lana. Kita buktikan. Kitab kuning, entah itu fikih, entah itu tarikh, entah itu hadis, entah itu tafsir, entah itu Al-Quran kalamullah, itu adalah kalam. Nah, yang namanya kalam itu pasti adalah dialog antara orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Si mu'alif kitab ini berkata, pengarang kitab ini dia berkata, hei santri-santriku, dengarkan, wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Kalam itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il dan huruf. Selesai. Titik. Apabila kamu ingin tahu penjelasan daripada kalimat isim, apabila kamu ingin tahu penjelasan daripada kalimat fi'il, apabila kamu ingin tahu penjelasan daripada kalimat huruf, maka aku berkata kepadamu. Apa itu perkataanku? Fal ismu. Ini fa-nya. Fa itu adalah merangkum satu dialog yang berisi, kalau kamu memang santri yang pengen terti ngaji temenan, setelah saya terangkan ini lo isim, ini lo fi'il, ini lo huruf, maka kamu akan bertanya. Kalau kemarin kan namanya, oh namanya isim, oh ini namanya fi'il, oh ini namanya huruf. Terus untuk mengetahui sekarang, orang ini hanya sebuah nama, ini isim, ini fi'il, ini huruf. Yang isim itu keterangannya seperti apa sih? Yang fi'il itu keterangannya seperti apa sih? Yang keterangannya huruf itu seperti apa sih? Kalau santri itu bertanya kepada kiainya seperti itu, maka kiai itu menjawab fal ismu. Ini namanya fa fasihah. Fa fasihah adalah al-fa'u fa'ul fasihati. Fa ini adalah al-fa'u fa'ul fasihah. Al-fa'u utawi fa yang dilafal fal ismu
iku fa'ul fasihati dinamakan fa fasihah. Ya, fa di sini al-fa'u fa'ul fasihah. Kenapa dikatakan fa'ul fasihah? Li'annaha krono temen satu gune fa fasihah iku afsohatun menjelaskan. Fa fasihah itu adalah fa yang menjelaskan anjawab bisyartin muqaddarin, daripada syarat yang diperkirakan. Diperkirakan itu ditakdirkan itu disimpan. Takdiru sifatnya syatin muqaddarin, takdiru kang utawi takdiri perkiraane yang disimpan syarat muqaddar. Takdiru kang utawi takdire syarat muqaddar iku ida arota narikarane wis ngarepake sapa sira. Kalau kamu menghendaki, kalau kamu nggak menghendaki, ya kamu nggak bisa memahami Quran, nggak bisa ngaji, ya sulit kamu memahami sapa Allah. Nek cuma dikandani wong Allah itu begini begitu, tidak punya daya untuk mengerti siapa Allah, bagaimana Allah, firman-Nya Allah itu di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak bisa difahami kecuali dengan nahwu shorof. Terus, jadi kalau kamu cinta Allah, ya belajar nahwu shorof dengan benar. Kalau kamu memang pengen bisa dikasih sama Allah, ya ngaji. Kan begitu. Menurut Gusmi, nek pengen ngaji, ya kudu ngaji. Kalau kamu tidak pengen ngaji dunia dan akhirat, ya ora usah ngaji. Kalau kamu memang pengen idza aratta arikan wis ngarepake sapa sira ma'rifata bayani kulli wahidin. Idza aratta arikan wis ngarepake sapa sira ngarepake ma'rifata bayani kulli wahidin. Ngawur kuwi saben-saben suci. Kalau kamu ingin mengetahui satu-satunya seperti apa, bayani kulli wahidin, mengetahui setiap sesuatu, setiap satu. Ngawur kuwi saben-saben suci. Suci kuwi min hadhihi salasati. Sangka iki telu. Rupane apa? Wa aksamu salah satu ismun satu, wa fi'lun dua, wa harfun tiga. Kalau kamu ingin mengetahui 1, 2, 3 isim fi'il huruf, fa'akulu mongko ngucap sapa ingsun Mbah Musonef laka marang sira santri-santri sing do gelem ngaji kitab. Fa'akulu laka mongko aku ngucap marang kowe. Ucap kepriye? Fal ismu mongko utawi perterene kalimat isim iku yu'rafu den kinawruhi apa dua kalimat isim den kinawri bil khafdi kelawan mutlak jar wa tanwini lan den kinawri kelawan mutlak tanwin khassa wa dukhulil alif wal lam lan den kinawri kelawan manjing alif lan lam wa hurufil khafdi lan den kinawri kelawan pira-pira huruf. Maka saya di awal muqaddimah sebelum saya ngaji ini saya berkata, nahwu i'rab itu subhanallah ngajinya cuma jurumiyah, tapi jurumiyahnya ada alfiyahnya, jurumiyahnya ada manteknya, jurumiyahnya ada balaghahnya, dan jurumiyahnya detail sekali. Dan setiap lafal dan makna itu apa tuh artinya? Kok falismu kan gampang ta? Falismu mongko utawi isim iku yurafu den kinau. Di mana-mana nasinya ya seperti itu. Falismu mongko utawi isim iku yurafu di kinau bil khafdi kelawan jar wa tanwin lan kelawan tanwin. Lihat enggak? Falismu ini sak mongso-mongso. Tidak lelucon, tidak gaya-gayaan. Kata-kata sak mongso di situ karena ini menerangkan faknya fasih. Dan ini sampai mahfudot.
Itu banyak rahasia yang dibuka di dalam dunia. Lihat. Mudah-mudahan saya sudah 40 tahun yang lalu saya ngaji. Insya Allah ya Syekhina Dirmuji, mudah-mudahan kau ngajarkan sama saya. Pun jadi fa ini adalah fa fasihah yang isinya tadi. Penjelasannya tidak saya ulang lagi, kamu ulang sendiri. Ini namanya fa fasihah. Falis mongko ke perdana kalimah isim ku yu'rafu din kinari bahwa kalimah isim din kinari bil khafdi kelawan mutlak jer. Kenapa tidak jer saja? Karena di situ jer macam-macam. Ada jer memakai huruf, jer memakai idhofah, jer memakai tabe, jer memakai tawahum. Jadi tidak hanya satu jer itu saja. Karena jer kan macam-macam. Ada yang dari idhofah, ada yang dari tabe, tawahum dan lain sebagainya. Maka lirak memberi makna bil khafdi kelawan mutlak jer. Wa tanwin, nangis. Kalau saya mendengar lirak itu Masya Allah, kayak saya sabarnya, subhanallah. Kalau menjelaskan subhanallah ikhlasnya, aduh, mudah-mudahan pondok Lirah Barokah lestari ila akhir zaman sampai hari kiamat. Wat tanwin, ini ngaji Lirah, jangan niat ngaji sama saya, niat ngaji sama Lirah. Kalau ada salah saya, kalau benar ngaji, ini ngaji sama Mbak Dirmuji. Saya hanya membacakan kitabnya Mbak Dirmuji. Wa tanwini lan dinkinawur ya bahwa kalimah isim kelawan mutlak. Loh, mutlak. Tidak kelawan tanwin. Kalau kelawan tanwin salah. Kenapa? Karena tanwin itu ada 10. Yang jadi tandanya isim cuma 4. Makanya mutlak itu artinya tidak satu. Yang jadi tandanya isim tanwin itu tidak hanya satu, maka disebut mutlak. Karena ada tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah, tanwin iwat. Ini dikatakan mutlak. Dikatakan tanwin kosong. Kenapa dikatakan mutlak? Karena tidak ada satu. Dan mutlaknya tanwin itu ada banyak, 10. Dari 10 tanwin yang hanya menjadi tandanya isim itu 4. Maka ada khosoh, ada mutlak. Mutlak itu artinya tidak satu, namanya khosoh. Walaupun 10 itu tanwin, yang menjadi tandanya isim cuma 4. Aqsamutan winihim asyrun alaika biha fa inna taqsimaha min khairi ma khuriza makin waqa bilwa awil wal munat karizin ranin awi kitorin ghalim wama humiza 10. Tapi yang jadi tandanya isim cuma 4. Tangkir, muqabalah, iwa dan seterusnya. Besok kita teruskan karena waktunya sudah durasinya agak panjang. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ya. Jadi isim, ya ini isim, itu kalau namanya isim sudah kemarin. Yang namanya kalimat fi'il sudah, ya kalimat isim wa kalimatun dalat alamanan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wad'an. Kalimat fi'il kemarin sudah, wa kalimatun dalat alamanan wa kalimatun alamanan fi nafsiha wa tawrat bi ahadil azminati salasati wad'an kemarin sudah. Kalau kalimat huruf tadi wa kalimatun dalat alamanan fi ghairiha. Nah, isim itu yu'rafu bil khafdi. Kalau kamu tahu tanda-tandanya isim itu apa? Yu'rafu bil khafdi. Satu, dapat diketahui dengan mutlaknya jer. Mutlaknya jer ada berapa? Yaitu ada jer yang memakai huruf, ada jer memakai idhofah, ada jer memakai tabe, ada jer memakai tawahum. Besok akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.